Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tingkat keparahan situasi pandemi sejatinya tidak hanya dilihat dari seberapa luas, seberapa cepat penyebaran atau penularan penyakitnya. Pandemi juga bisa dikategorikan parah jika mengakibatkan angka kematian yang tinggi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siari ini Jumat 6 Agustus 2021 dengan tema Belajar dari Tragedi Kematian bersama saya Leonard Samosir. Kami mengundang Anda juga untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Masih tetap pertanyaanmu pakai... itu loh selalu. Selalu, Bang. Karena itu penting untuk kita melihat bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari tragedi kematian ini, Bang Don. Kita penting. akan bahas itu, tapi kita lihat dulu pemirsa dan Bang Don beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini berita baik, Bang Don. Iya. Indonesia, Republik Indonesia keluar dari resesi. Betul. Nah, ini kemarin kita lihat angka pertumbuhan ekonomi triwulan kedua ya di Indonesia itu 7%. Dan ini beberapa orang mengatakan, apa iya sih katanya? Bagaimana, Bang Don? Iya, ini berita baik. Memang angka 7% itu kan harus dikaitkan dengan bahwa kita sebelumnya masih kontraksi kan. Masih minus. Betul. Jadi orang harus melihat begitu, bukan dari 0 ke 7. Jadi kalau lihat angka ini memberi harapan. Banyak pihak sebetulnya berharap itu terjadi di Q1 kemarin. Ya, triwulan pertama ya. Iya, kemudian ternyata baru terjadi di Q2 dan itu hampir semua indikator memperlihatkan perekonomian kita tumbuh lebih baik, investasi, lalu konsumsi, lalu kemudian ada apa namanya, apalagi yang lain, ada 3 sampai 4 ya pertumbuhannya, lalu kemudian kelihatannya bahwa ini memberi harapan ya, memberi harapan kepada kita, dan saya kira ini berita baik yang membuat kita tidak hopeless sama sekali. Jadi kita berpengharapan dan situasi global juga sudah membaik ekonominya. Tadi yang saya bilang itu ada investasi, ada konsumsi, ada situasi global. Dan saya kira kita sudah masuk dalam situasi seperti ini. Saya kira ini berita baik untuk kita semua dan kita berharap tidak ada langkah mundur lagi gitu dari sini. Kita harap pertumbuhan ekonomi yang positif ini bisa berkelanjutan. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya, Olimpiade Tokyo 2020. Perolehan medali tim Indonesia capai target. Tadi di program sebelum ini Bang Don juga dikatakan bahwa dilihat dari jumlah atlet dengan perolehan medali, Indonesia termasuk yang paling efektif untuk meraih medali. Bagaimana Bang Don? Iya, mestinya sih untuk kan kalau lihat targetnya, misalnya target Olimpiade, saya kira model pembinaannya sudah jelas gitu. Arahnya adalah kalau target kita itu ya kita harus fokus ke sana. Jadi selama ini kan bulu tangkis adalah cabang olahraga yang secara tradisional memberi kita selalu medali gitu. Medali emas, perak dan perunggu. Kalau lihat fokus ke situ, begitu juga olahraga angkat besi. Dan saya kira kita sudah mulai dengan atletik lari ya, 100 meter. Kalau kita lihat semua itu, kalau ada potensi ke sana, ini rasanya kita harus fokus ke situ. Memang soal olahraga ini kan sebuah cabang yang bisa menciptakan kebanggaan kita sebagai bangsa. Jadi ini bukan sekedar olahraga untuk olahraga, tapi olahraga yang membuat atau cabang yang membuat kita merasa kebersamaan dan kebanggaan kita sebagai bangsa itu naik. Gitu. Mempererat bangsa kita. Iya, mempererat dan kita rasa kebersamaannya itu ada di sana gitu. Bayangkan kemarin kita semua terharu ketika melihat ganda putri kita memperoleh medali emas, menangis seperti itu, dan kita juga ikut meneteskan air mata, saya kira banyak di antara kita. Kita harapkan pembinaan olahraga ini juga terus berlanjut, karena itu juga yang menjadi dipertanyakan Bang saat kita terkena pandemi. Itu menjaga asa, pertumbuhan ekonomi dan olahraga kemarin itu menjaga asa kita. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Ini terkait dengan COVID, Bang Don. Varian Delta dan belum divaksin picu kematian. Ini dua faktor yang memicu kematian. Kemarin kalau tidak salah itu masih di atas 1.000
kematian Bang untuk seluruh Indonesia. Bagaimana Bang Don? Iya Leo, bulan Maret, April kita masih lihat angka kita di bawah 5.000 Betul. kematian. Kemudian Mei, Juni di 5.000 ke 8.000. Iya. Tiba-tiba pada bulan Juli 32.000. Memang angkanya tinggi sekali. Dan itu varian Delta punya andil karena persebarannya begitu cepat. Iya. Lalu kemudian mungkin juga karena kelambanan vaksin, kelambatan kita untuk vaksin. Karena berbagai faktor, termasuk juga mungkin masih ada orang yang juga tidak mau atau tidak aware untuk divaksin. Atau tidak percaya malah. Ini hal-hal yang membuat penyakit ini berbahaya untuk kita semua. Dan yang jadi soal itu adalah generasi muda gitu, atau generasi yang produktif. Baik. Mungkin mereka berpikir penyakit ini hanya untuk lansia gitu. Oh iya. Kalau muda tidak begitu gitu. Sebetulnya itu sebuah kesalahan karena virus itu penyerang yang tidak pernah bisa kita lihat. Gitu. Baik. Masalah vaksin juga ini membawa kita ke berita selanjutnya Bang Do dan pemirsa. Ini ada di halaman 14, di bagian belakang di harian Anda pemirsa. WHO minta vaksin booster ditunda. Wah, ini bagaimana Bang, kan tenaga kesehatan sudah sedang divaksin untuk yang ketiga itu untuk booster pelindung mereka. Maksudnya apakah kemudian nakes juga tidak dapat vaksin booster atau bagaimana Bang? Saya kira nakes adalah exception ya. Kita bisa terima sebagai eksepsional. Tetapi kan sekarang ini publik sudah berpikir, katanya imunitasnya nggak naik, nggak tinggi setelah divaksin, lalu kemudian orang berpikir untuk di booster. Untuk nambah ya? Untuk nambah. Tetapi ini tidak adil gitu. Kenapa? Bagi orang lain 1 kali saja belum gitu. Belum dapat. Gitu. Artinya bagi mereka yang berminat ya, bagaimana mungkin orang harus 3 kali. Dan itu terjadi di seluruh dunia sekarang. Ada kecenderungan keinginan untuk minta boosternya, dapat booster gitu. Penguatnya, tetapi situasinya tidak memungkinkan, keterbatasan vaksin dan seterusnya. Jadi kita harus bersikap adil, makanya menurut saya WHO minta seperti ini dan saya kira kita perlu mendengar demi keadilan untuk asas semua keadilan orang. Itu ya. Baik. Kita ke editorial. Hari ini judulnya Belajar dari Tragedi Kematian. Saya lihat di aplikasi Bersatu Lawan COVID-19, Bang Don, angka resminya bahwa kemarin itu yang meninggal ada 1.739, sehingga akumulatif dari sejak tahun lalu yang meninggal karena COVID orang Indonesia ada 102.375. Ini angka-angka yang tadinya saya pikir kita tidak akan lihat, tapi masih ada. Bagaimana Bang Don? Apa yang mau disampaikan editorial hari ini? Iya, editorial hari ini kembali mengingatkan kita bahwa angka ini horor. Angka ini menakutkan. Dan kembali lagi diingatkan supaya kita patuhi betul protokol kesehatan. Ini peringatan yang berkali-kali dan berulang-ulang, semua orang sudah tahu. Tapi kemudian ingin melihat lebih jauh, termasuk dalam pembahasan kita, kenapa sampai usia produktif atau kematian ini makin meningkat. Ternyata problem kita itu, prokes itu hulu gitu. Ada lagi yang lebih hulu sebetulnya, yaitu soal tracing dan testing. Nah, angka-angkanya memperlihatkan testing kita dan tracing kita itu baru 1/4. Sementara WHO menentukan 1/30 idealnya. Satu yang terinfeksi harus sampai 30. Kita itu baru 1/4. Sebelumnya bahkan 1/2. Artinya apa? Selama ini kan kita ragukan angka-angka persebaran penularan kan. Baru dipahami ketika kita melihat data bahwa 1/4 itu memang tidak menggambarkan situasi secara keseluruhan. Artinya banyak orang yang tidak tracing, tidak kena testing, lalu kemudian kena penyakit, dia tidak tahu bahwa itu adalah COVID, lalu terlambat dibawa ke rumah sakit, dan kemudian itulah yang menyebabkan tidak tertolong dan banyak yang meninggal. Kita akan bahas itu ya Bang Don, dan pemirsa, inilah editorial Media News untuk hari ini, Jumat 6 Agustus 2021, belajar dari tragedi kematian. Belajar dari tragedi kematian. Tingkat keparahan situasi pandemi sejatinya tidak hanya dilihat dari seberapa luas, seberapa cepat penyebaran atau penularan penyakitnya,
Pandemi juga bisa dikategorikan parah jika mengakibatkan angka kematian yang tinggi. Karena itu, pengendalian pandemi COVID-19 sekarang ini pun semestinya dilakukan dengan strategi dan pendekatan yang terukur terhadap kedua isu tersebut. Cukupkah kita hanya membendung penyebaran virus dengan menggalakkan protokol kesehatan, sedangkan di sisi lain fasilitas dan sistem kesehatan tak punya cukup kekuatan untuk mencegah kematian pasien-pasien yang sudah terlanjur terpapar virus? Lebih celaka lagi, kalau di hulu kita gagal membendung penyebaran, di hilir pun gagal menghindarkan kematian. Jawabannya ialah tidak. Dua sisi itu, hulu dan hilir, harus kita menangi kalau ingin menguasai pengendalian pandemi. Kalau kita analogikan dengan pemberantasan korupsi, ada sisi pencegahan untuk mengerem laju penyebaran virus, ada sisi penindakan untuk menghindarkan pasien dari ajal. Keduanya sama penting dan harus secara paralel dilakukan. Indonesia mengalami horor kematian akibat COVID-19 dalam 2 bulan terakhir. Selama 15 bulan pertama, Maret 2020 sampai Mei 2021, jumlah kematian akibat COVID-19 di Indonesia sebanyak 50.000 orang. Tetapi hanya dalam waktu 9 minggu hingga awal Agustus ini, angka kumulatifnya sudah menembus 100.000 orang. Juli mencatat angka kematian paling memilukan, lebih dari 32.000 jiwa. Dalam sepekan terakhir Juli, kematian rata-rata harian bahkan mencapai 1.582 jiwa. Dalam perspektif kemanusiaan, satu kematian pun sesungguhnya ialah tragedi. Lalu, sebutan apa lagi yang pas untuk menggambarkan 100.000 kematian? Jelas ini merupakan pesan penting bagi pemangku kebijakan bahwa situasi pandemi kita saat ini sedemikian serius dan parah. Tidak boleh ada lagi dalih ketidaksiapan dan keterlambatan penanganan COVID-19. Terlebih, saat ini penyebaran kasus COVID-19 berikut kematian yang diakibatkannya tengah menanjak di luar Pulau Jawa. Kita harus ingatkan lagi, kejadian lonjakan COVID-19 yang teramat cepat dan membuat kalang kabut hampir semua daerah di Pulau Jawa tempo hari tak boleh terulang di luar Jawa. Dari kejadian lonjakan kematian di Jawa itu pun semestinya pemerintah belajar bahwa ternyata kematian akibat COVID-19 tidak selalu didominasi oleh orang lanjut usia atau lansia. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan berdasarkan laju kasus kematian pada Juni hingga Juli 2021 ada kecenderungan pergeseran risiko kematian akibat wabah itu dari lansia ke kelompok masyarakat berusia produktif. Ini semacam antitesis dari teori yang kita percayai sejak awal pandemi bahwa kelompok paling berisiko COVID-19 ialah mereka yang berusia lanjut. Sangat kuat dugaan bahwa pergeseran itu dipicu oleh aktivitas dan mobilitas usia produktif yang tinggi dan kecenderungan mereka lebih mengabaikan protokol kesehatan. Setiap kasus dan tren harus menjadi pembelajaran supaya tidak terjadi kembali. Betul kata seorang pakar, di negara maju setiap kematian dijadikan studi kasus untuk mencari tahu penyebab dan karakternya. Dari situlah pemerintah bisa memperoleh rujukan strategi. Di sisi masyarakat, tren kematian yang mulai banyak menyasar kaum muda semestinya menjadi alarm agar kita jangan sekali-sekali bersikap lengah dan menyepelekan prokes. Ingat, virus corona dengan semua varian mutasinya kian ganas dan berbahaya. Tentu saja, situasi akan semakin runyam jika virus yang kian berbahaya itu bertemu dengan sikap masa bodoh dan abai masyarakat. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Don, kita mau bertanya dulu Bang kepada Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Ibu Dewi Nur Aisyah. Bu Dewi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Ya, Bu Dewi boleh diberitakan atau diceritakan secara singkat Bu, sebetulnya apakah memang benar meningkatnya angka kematian karena COVID belakangan itu karena memang banyak korban atau pasien yang datang sudah dalam kondisi yang sangat kepayahan, Bu?
Ya, jadi berdasarkan survei di 31 rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, dilakukan survei mengenai peningkatan angka kematian di bulan Juli 2021 yang sangat tinggi. Salah satu faktor yang dilihat adalah yang pertama kita lihat jumlah kematian yang terjadi pada saat meninggal di IGD gitu ya, dan angkanya memang meningkat cukup signifikan. Ketika di bulan Mei, pasien COVID-19 yang meninggal di IGD hanya sekitar 3,7%. Kemudian di bulan Juni naik menjadi 12,4% dan di bulan Juli naik menjadi 20%. Jadi kita melihat banyak pasien meninggal mungkin dalam waktu yang cukup tidak terlalu lama, tapi meninggal di IGD, belum sampai ke perawatan, belum sampai ke ICU. Oh, okay. Kemudian yang kedua adalah kondisi pada saat pasien datang ke IGD. Ternyata juga terjadi peningkatan jumlah pasien yang datang ke IGD, saturasi oksigennya sudah rendah, sudah di bawah 80. Jadi yang sebelumnya hanya sekitar 279 pasien di bulan Mei, bulan Juli naik jadi 1.669 pasien datang sudah saturasi oksigennya sangat rendah. Itu bisa mengindikasikan pada saat mereka datang ke rumah sakit kondisinya sudah berat atau kritis. Ini mungkin yang menyebabkan angka kematian lebih tinggi gitu, karena terjadi keterlambatan penanganan pada saat sudah datang ke rumah sakit. Yang didapat bagaimana, Bu? Apakah memang kebanyakan atau hampir semuanya yang akhirnya meninggal ini di IGD adalah orang-orang yang memang sudah isolasi mandiri di rumah, sudah tahu, sudah tes bahwa dia positif COVID, atau seperti apa, Bu Dewi? Iya, jadi memang secara karakteristik beberapa yang kita lihat, mereka pasien COVID-19, khawatirnya adalah pada saat melakukan isolasi mandiri di rumah, ini tidak terpantau gitu. Jadi mungkin salah satu hal yang harus kita berikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia adalah lakukan isolasi mandiri namun terpantau. Pastikan selalu tersedia termometer, oximeter secara rutin setiap hari itu diperiksa saturasi oksigen kita berapa. Kemudian selalu sedia dengan kontak darurat, nomor ambulan, nomor rumah sakit terdekat, siapa yang bisa dihubungi gitu. Jadi memang ketika terjadi perburukan maka dapat langsung segera ke rumah sakit, bahkan jangan sampai menunggu kondisi berat sekali gitu. Kalau bisa sudah saturasi oksigennya turun, misalnya 90, sudah langsung siap-siap, terutama mereka yang memiliki komorbid atau kondisi penyerta. Karena pasti punya resiko lebih tinggi untuk fatal. Baik, terima kasih Ibu Dewi Nur Aisyah untuk pencerahan bagi kita semua. Selamat pagi Ibu Dewi. Faktanya begitu Bang Don, bahwa banyak yang akhirnya meninggal karena memang datang ke IGD setelah isolasi mandiri dalam kondisi yang sangat berat. Bagaimana ini kita bisa ubah, kita akan bahas selepas jeda. Bang Don dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, tadi Ibu Dewi mengatakan bahwa memang angka kematian meningkat itu karena banyak yang datang sudah dalam fase yang sudah susah untuk diselamatkan. Bagaimana Bang Don? Iya Leo, saya beberapa kali ikut Zoom-nya Menteri Kesehatan ya Pak Budi Sadikin. Memang betul, itu inline data itu. Itu kematian yang terjadi, peningkatan sekarang penyebab utamanya karena terlambat tertangani di rumah sakit. Dibilang juga kasus kematian di rumah sakit rata-rata terjadi setelah 8 hari perawatan. Namun saat ini ketika terjadi lonjakan rata-rata kematian terjadi pada 3 sampai 4 hari. Jadi lebih cepat. Lebih cepat ya. Nah, kita juga lihat banyak yang meninggal itu dulu ya di ICU. Sekarang di IGD itu sampai 20%. Padahal dulu di IGD itu 1 sampai 2% saja. Jadi orang datang itu sudah langsung ke IGD dan kemudian tidak tertolong. Lalu kemudian pasien yang masuk ke rumah sakit dengan saturasi di bawah 80%. Jadi tadi data yang disampaikan oleh Mbak Dewi itu inline dengan apa yang dikatakan oleh disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Tapi kembali lagi tadi ya, ini kan persoalan kita itu kan kontak tracing. Saya kebetulan Selasa lalu dengan diundang sama Pak Luhut untuk ikut sebagai pengamat ketika beliau bicara dengan wali kota, bupati, pangdam, kapolda dan gubernur se-Jawa Bali. PPKM ya? PPKM. Dan di situ bicara soal termasuk soal kontak tracing ini. Itu tadi makanya dapat angka rata-rata 4 sampai 5 gitu. Padahal target Kemenkes itu 15. Tentu sekarang kerjanya mungkin makin bagus. Tapi di situ begitu banyak persoalan teknikal yang ada di bawah. Misalnya Babinsa,
tracingnya itu rata-rata bisa 4, bisa 5. Begitu juga misalnya kepolisian yang ada di dekat bawah. Kan kalau kita lihat tracing itu kan mungkin cuman kalau saya kena, maka yang di tracing itu istri saya dan anak-anak saya kan. Tetapi orang-orang lain tidak bisa di tracing. Bisa karena berbagai hal. Ada karena aplikasi handphonenya, ada karena soal biaya dan seterusnya. Jadi begitu banyak. Maka sekarang ini keperluan kita adalah selain prokes, itu harus ada kesadaran tentang mau di tracing atau kalau tahu bahwa kita kontak dengan orang yang terpapar, kita harus aktif untuk mengetes, untuk menjadi bagian dari. Karena kalau lihat ternyata lumayan bagus sebetulnya kepatuhan kita pada prokes sekarang ini ya. Saya lihat dari data covid.go.id kemarin. Itu di atas 80% itu DKI itu sudah bagus. 84%, Jabar itu 86%, Jawa Tengah 83%, Jatim itu 89%. Orang prokes bisa laksanakan. Tentu angka yang masih yang belum itu tetap potensial untuk menularkan. Tetapi kalau lihat seperti itu, persoalannya ada di lebih hulu lagi. Itu soal tracing itu tadi. Baik, Bang Don, kita akan coba bertanya juga Bang kepada pemirsa kita. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Bang Leo dan Bang Don Bosco. Pagi, Pak Sunoto. Silakan Pak Sunoto. Iya, apapun penyebab dan data-datanya, tapi yang jelas bahwa angka terpapar itu masih sekitar di atas 30 ribuan. Penambahan kematian juga sekitar 2 ribuan. Positivity rate-nya juga itu saya punya data, tanggal 1 17%, tanggal 2 14, tanggal 3 13, tapi tanggal 4 dan tanggal 5 naik lagi 14,8 dan 14,38. Nah, usulan saya Bang Le, bahwa kematian ini sudah bukan hal angka yang main-main, ya kan? Ini udah lebih dari 100 ribu. Jadi negara yang punya segalanya harus bisa melakukan segalanya. Oleh karena itu negara harus mampu membangun sistem yang super istimewa, yang terdiri dari orang-orang istimewa yang tanpa interest, bukan hanya sekedar Superman, apalagi super single man. Supaya apa? Dengan model tertentu kita rakyat punya harapan. PSBB dan PPKM sudah terbukti sampai sekarang belum ada hasil yang menggembirakan. Jadi kalau ada rakyat mengusulkan lockdown, itu bukan gaya-gayaan Bang Dos Bosco. Rakyat juga berpikir bagaimana supaya rakyat ini selamat. Saya lagi-lagi tidak bosan dengan pendekatan kuantitatif bahwa kalau setiap orang dikasih 50 ribu per hari kali lockdown 15 hari, itu adalah 750 ribu atau dibuletin sejuta berikut makanan ternak dan lain sebagainya. Kalaupun ekstrim 270 juta kita kasih semua Bang Don, itu hanya 270 triliun. Kalau separohnya cuma 135 triliun. Kalau 30%-nya cuma 70 triliun. Jadi sekali lagi bahwa harus ada solusi yang sifatnya, saya percaya bahwa pemerintah Jokowi juga udah kepalanya mau pecah itu mungkin udah kerja keras. Tapi kita harus lebih kerja cerdas. Jadi saya tetap mengusulkan bahwa negara lain juga ketika terjadi lonjakan itu lakukannya lockdown, ya kan, berhenti selesai ada lonjakan lagi, lockdown lagi. Karena itulah menurut saya salah satu solusi yang punya harapan, at least punya harapan daripada sekarang ngambang nggak jelas dan rakyat bertanya-tanya sampai kapan ini, ya kan, namanya PPKM dan sejenisnya. Terima kasih Bang Leo dan Bang Don Bosco. Ya, terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Gordon. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Edward. Situasi saat ini memang sudah mencekam ya. Lingkungan saya ini ada beberapa masjid. Setiap hari saya mendengar ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, berarti tingkat kematian itu memang cukup tinggi ya, belum sangat tinggi, cukup tinggi. Apa yang ingin saya sampaikan? Semestinya begitu ada yang terinformasi bahwa di sana ada yang meninggal karena itu petugas tanpa diminta mengadakan tracing di lingkungan itu karena pasti banyak yang kontak kan. Tapi sayangnya masyarakat di sini, ini pada umumnya masyarakat kami di pelosok, di pedesaan, beda dengan yang di kota-kota besar Jakarta dan lain-lain. Mereka merasa mereka itu cuma sakit biasa-biasa, demam biasa, kambuh tipusnya, kambuh malarianya. Padahal kalau di swab mungkin mereka positif COVID, tetapi itulah di kampung-kampung namanya. Nah, mohon ini petugas-petugas yang ada di kecamatan dari tingkat RT ini super aktif maksud saya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kalau ada yang kita ragukan, kita
kita indikasi mereka ini COVID, saya harus melapor kemana? Karena saya sendiri yang di pasar mencari kantor Satgas COVID itu di tempat saya itu agak sulit. Kenapa tidak dibuat di pusat kota? Satgas COVID standby setiap 12 jam. Kita bisa lapor Pak di sana dikhawatirkan ada yang tertular, ada yang terinfeksi COVID-19. Sehingga mudah untuk apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya pemerintah sudah berlaksana dengan baik. Tinggal rakyatnya. Saya lihat rakyat sekarang sudah mulai baik, sudah patuh dengan prokes-prokes ini. Dan pemerintah sudah tegas setiap ada acara ramai-ramai dibubarkan. Ini kita sangat setuju, walaupun ada sebagian pihak yang tidak setuju. Tetapi itu tadi, saya kembali ke kampung beberapa hari yang lalu. Soal itu Satgas, ya? cerita ke saya bahwa Pak, kenapa ini banyak yang demam bareng-bareng katanya. Kan bingung saya demam bareng-bareng lah. Petugas kesehatannya dari kecamatan mana ini? Kok demam bareng-bareng gitu loh. Baik, ya, baik, terima kasih. Gambaran apa yang terjadi. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Yang kasus positif yang kita lihat sampai 31 Juli kemarin, saya ulangi lagi, itu 3.400.000 sekian. Itu yang terpapar. Kemudian yang dapat diatasi itu 2.700.000 sekian. Yang meninggal 94.119. Berarti positif rate-nya adalah 25%. Sedangkan WHO menghendaki 5% ke bawah. Jadi oleh sebab itu harus evaluasi diri dong. Jangan ditangani oleh seseorang. Jadi itu seperti yang dikatakan Pak Sunoto tadi itu. Jadi kalau perlu dibentuk panitia yang sungguh yang banyak orang. Lalu yang harus kita kerjakan itu yaitu tes lacak. Sampai seberapa jauh sekarang ini perkembangan COVID-19 yang kita lihat. Sebab itu akan menentukan nanti bagaimana isolasi dan vaksinasinya. Kalau vaksinasinya kemudian itu membahayakan karena kita dan tidak berpengaruh karena kita sudah tahu bagaimana tes lacak dari varian itu yang berkembang sekarang ini. Jadi oleh sebab itu maka imunitas inilah yang harus ditangani dengan segera. Imunitas ini apa? Yang ada pada RT RW yang mereka tahu terhadap warganya. Lalu apa yang harus dikerjakan? Apa pemerintah keluarkan biaya lagi? Itu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Pendapat para pemirsa ini kita akan bahas di bagian berikut. Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don tadi 3 orang pemirsa mereka menggarisbawahi bahwa bagaimana kemudian harus dicari cara yang efektif. Tadi ada yang mengatakan Pak Edward mempertanyakan soal Satgas di tingkat yang paling bawah. Apakah bisa kemudian melacak dengan baik pasien-pasien yang kemudian kalau tracing seperti tadi Bang Don katakan dilakukan dengan cepat bisa menghambat penularan. Bagaimana Bang? Ya Leo, saya terinspirasi oleh pertemuan dengan para bupati atau wali kota, gubernur dan pangdam atau kapolda ya. Di situ ternyata problem teknikal di bawah itu besar sekali dan sangat banyak. Untuk tracing maksudnya? Untuk kontak tracing. Jadi itu tidak gampang. Pertama ada orang yang bisa mereka tracing, makanya cuma bisa 4. Ada orang yang mereka bisa tracing, tapi belum tentu mau gitu dites. Lalu kemudian mereka juga susah melacak di mana orang ini. Kenapa? Karena berurusan dengan telepon. Telepon dia juga harus dibayar kan. Karena menelepon pasti pakai pulsa. Iya. Kemudian belum lagi mobilitas untuk mencapai itu. Gitu. Dan itu tidak mudah. Ini pengakuan yang diungkapkan oleh TNI maupun oleh kepolisian. Lalu kemudian beberapa daerah yang bagus karena Pemdanya juga menciptakan atau membentuk tracer yang besar. Kayak DKI itu bagus. Di beberapa tempat juga bagus untuk bisa kemudian melihat sehingga tracingnya itu banyak gitu. Tetapi sekali lagi problem di bawah itu begitu banyak. Ada orang yang takut, ada orang yang merasa bahwa itu nggak perlu, ada orang yang merasa bahwa malu kalau diketahui dan akibatnya kan, masih ada ya sampai sekarang. Masih ada begitu. Jadi tidak semudah seperti yang kita bicarakan. Nah, banyak hal yang tidak terjangkau oleh Satgas. Kita tahulah, misalnya kita yang ada di permukaan tentang ada orang yang menolak jenazahnya dimakamkan secara COVID itu kan hanya beberapa. Tapi di tempat lain kan mungkin udahlah kalau begitu silakan aja. Mau kamu mati juga ya urusan. Tidak bisa dilawan gitu hal-hal yang kayak begini. Itu banyak yang tidak sampai ke permukaan. Tetapi saya kira kita juga harus sepakat bahwa semua upaya yang dilakukan pemerintah itu termasuk sangat kuat untuk membuat ini bisa ini. Saya
beberapa waktu, saya kira beberapa kali Presiden Jokowi mengatakan, mungkin kita usaha untuk menekan penularan, tapi yang paling penting itu bagaimana tingkat kematiannya jauh lebih rendah. Jauh lebih rendah. Tapi penularan COVID yang begitu besar, yang secara tiba-tiba begitu besar, lalu kemudian fasilitas kesehatan kita tidak siap, ini kan sebuah musibah yang datang, ya susah juga diantisipasi. Kita tidak cukup punya ventilator, tidak cukup punya oksigen dan seterusnya. Peralatan medis ya. Iya, peralatan medis. Tadi dan Pak Sunoto kembali dengan idenya yang seingat saya terus-terusan diusulkan oleh Pak Sunoto, Bang Don, untuk lockdown. Iya. Bagaimana, Bang? Iya, sejak awal kan perdebatan kita lockdown atau tidak. Sebetulnya PPKM darurat mikro sebetulnya itu sebetulnya mirip lockdown. Bedanya adalah bahwa ini lebih mikro gitu. Skalanya lebih kecil. Skalanya lebih kecil. Kalau skalanya lebih kecil itu berarti manageable. Bisa dibiayai dengan lebih mudah gitu. Tidak bisa dalam lingkup yang begitu besar. Sekarang kan sudah jalan. Cuman kan persoalan kita, kalau dulu lockdown, apa ya orang juga patuh? Kan itu kan hipotetik ya. Nah, sekarang sudah terjadi, kan kita tidak bisa mengandai-andaikan. Tapi saya kira berpikir untuk menjalankan PPM dengan ketat, PPKM ini, terutama untuk mikro, saya kira ini adalah hal yang membuat kita perlu selalu aware. Aware baik pemerintah, termasuk masyarakatnya sendiri. Saya contohkan aja di RT saya, begitu ada orang ya tutup tempat olahraganya. Kemudian kita harus berunding untuk bagaimana cara membiayai. Bagaimana kemudian tamu-tamu dari luar kalau masuk ke situ harus bikin apa gitu. Kan itu kan hal-hal yang manageable sebetulnya. Sebetulnya bisa. Bisa. Tetapi kan tidak semua orang bisa melakukan itu kan. Semua tempat tidak sama situasinya. Bagaimana dengan vaksinasi, Bang Don? Karena saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau blessing in disguise. Kalau melihat tren di Sumatera, tadi ada berita di Sumatera Utara, orang itu akhirnya jadi berlomba-lomba untuk vaksin karena memang angka COVID di sana sedang meninggi. Dan ini dikatakan menemui hambatan soal distribusi vaksin dan bagaimana nakes-nakesnya untuk menyuntikkan, karena sebagian teralih untuk menangani COVID. Bagaimana, Bang? Iya, kan ini kan banyak sekali versi yang mengatakan bahwa vaksin kita stoknya banyak, tetapi kemudian untuk penyuntikannya butuh vaksinator yang cukup banyak. Karena sekarang gairah untuk vaksin itu besar. Gitu. Tetapi di sisi lain kan kita masih bisa berhadapan dengan berbagai soal juga gitu, dalam soal vaksin ini. Ketika didistribusikan, katanya ada juga yang menumpuk di Pemda. Dari Pemda terus sampai ke lapangan begitu banyak urusannya lagi gitu. Ya memang persoalan-persoalan teknikal yang kemudian pada akhirnya membuat ini tidak mudah juga gitu. Walaupun kita lihat kita punya vaksinasi itu kan termasuk cukup tinggi sekarang. Gairah itu kemudian menjadi besar karena orang tahu bahwa ini berbahaya. Di TV-TV atau di media-media mereka juga bisa melihat bagaimana kematiannya begitu tinggi. Hal-hal itu mempengaruhi awareness publik untuk kemudian vaksin. Nah, dalam kondisi seperti ini mestinya kita selalu berharap pemerintah, dan pasti mereka lakukan, untuk mempercepat ini semua dan membuat itu berjalan lancar untuk sampai ke bawah, sehingga semangat ini disambut dengan positif, lalu kemudian kita bisa target untuk mencapai 1 juta per hari, target untuk herd immunity bisa tercapai, bisa terpenuhi. Bang Don, ada yang mengusulkan begini, Bang, walaupun mungkin agak ekstrim ya, ada teman yang mengusulkan begini saja, Leo katanya, buat semi dokumenter bagaimana pasien mulai dari ditangani sampai berpulang itu dibuat begitu rupa dan ini disebarluaskan begitu rupa supaya kemudian kita tanpa perlu banyak kata-kata akhirnya jadi patuh kepada semua aturan yang dilakukan untuk menghambat penularan COVID. Apakah Indonesia perlu meniru seperti itu, Bang Don? Karena kalau melihat misalnya media-media internasional yang lain, mereka suka melakukan itu, Bang, walaupun memang ya disamarkan identitasnya begitu untuk tujuannya mengajar masyarakat luas. Bagaimana, Bang? Ya, itu tentu ide yang bagus, Leo. Kan sekarang ini ada orang lebih suka lihat gambar daripada apa yang tertulis. Kalau gambar itu kan mudah untuk dipahami dan bisa mempengaruhi sikap orang. Cuman kan persoalannya apakah coverage itu bisa menjangkau semuanya. Kan kita tidak bisa mengatakan kita ditonton oleh semua orang atau semua bisa mengkonsumsi media. Kembali lagi kalau lihat itu semua upaya bisa bagus, tetapi
juga respon tidak semua bisa kita harapkan 100%. Baik. 60-70% saja udah bagus. Tapi menurut saya kembali kepada topik kita soal kontak tracing, Leo. Saat ini kalau ada keterbatasan tracer, mestinya semua orang itu harus sadar betul untuk menjadi objek tracing tentang dirinya sendiri supaya tidak terlambat untuk ditangani lalu kemudian menimbulkan kematian yang tidak perlu sebetulnya karena makin cepat lebih bagus sebetulnya. Oke, kita harapkan kita sama-sama berperan untuk mengurangi atau menekan kasus COVID. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, setiap kasus dan tren harus jadi pembelajaran supaya tidak terjadi kembali. Betul, kata seorang pakar di negara maju, setiap kematian dijadikan studi kasus untuk mencari tahu penyebab dan karakternya. Dari situlah pemerintah bisa memperoleh rujukan strategi. Di sisi masyarakat kita, tren kematian yang mulai banyak menyasar kaum muda seharusnya menjadi alarm, pengingat agar kita jangan sekali-kali bersikap lengah dan menyepelekan prokes. Ingat, virus corona dengan semua variannya kian ganas dan berbahaya. Tentu saja situasi akan semakin runyam kalau virus berbahaya itu bertemu dengan sikap masa bodoh dan abai masyarakat. Saya kembali mengingatkan Anda untuk pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Saya Leonard. Metro TV